guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Coffee Film. Kali ini saya mau menceritakan alur film Ip Man 3. Kita akan melihat keseruan aksi Ip Man melawan petarung-petarung top dan sekaligus menjawab misteri jumlah anak Ip Man. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Film ini diawali dengan info yang sangat penting. Film ini berlatar di Hong Kong tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Posan Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Ip Man cuma satu. Suatu pagi ada seorang pemuda yang masuk menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janji Ip Man agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Ip Man pun mengatas kecepatan bela diri Bruce Lee. Ip Man cuma bilang lumayan, lalu pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolahan terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih namanya Yip Ching, sedangkan yang hijau namanya Cheng Fong. Tak lama dari itu, Bu Guru datang untuk melarainya. Di kantor, Yip Ching diobati ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati Bu Guru. Kemudian Ip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang terjadi, Ip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong biasanya terlambat menjemputnya karena harus narik beca. Di malam harinya, mereka makan dengan lahapnya. Selesai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Tunci, datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumahnya Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Tunci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mark Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari kedatangannya, sang si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahannya. Sekolahan mana yang dimaksud? Nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya film. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Ting. Saat Ip Man hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Ip Man mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu di kelas tari. Rupanya Ip Man lupa akan janjinya sendiri. Alhasil sang istri pun ngambek. Saat Ip Man menunggu Yip Ching pulang dari sekolah, Ip Man bertemu Cheng Tunci. Mereka ngobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chang Wan Sung. Cheng Tunci pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga pada gerik-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi, sehingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan realistik, tapi kepala sekolah menolaknya. Alhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa kepala sekolah. Dan tiba-tiba saja, Ip Man datang untuk menghajar mereka. Lalu Ip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolahan malam itu juga. Dan benar saja, pagi harinya para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu Bu Guru melapor pada Ip Man yang baru datang dan akhirnya murid-murid Ip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihat dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Ip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolah hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja, anak buah Sang datang menyerbu. Ip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tunci pun bergegas menghajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Ip Man melihat Cheng Tunci yang mau pergi. Ip Man pun menghampirnya dan berterima kasih padanya. Cheng Tunci memuji Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Ip Man mengalami nyeri di perutnya. Lalu dia memutuskan untuk membeli obat herbal.
Di tempat lain, Ip Man sedang berjaga sekolahan kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalisme mantan muridnya itu, Sang. Lalu dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Yip pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung Ip Man melumpuhkannya. Tapi anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Ip Man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Ip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya, yaitu Frank. Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya. Dokter mendiagnosa istri Yip terserang kanker. Istri Yip kaget dan ia pun pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Yip melihat Ip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain lokasi, Cheng Ting-chi yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Ting-chi memang lagi butuh uang, dia pun menyanggupinya. Dan datanglah Cheng Ting-chi ke TKP. Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Ting-chi terlalu jago. Alhasil, tangan Guru Tin pun patah. Saat Ip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, "Kapan bisa makan bersama lagi?" Guru Ip bilang tak akan lama lagi. Ketika istri Ip ingin menceritakan diagnosa kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Ip mengangkatnya, ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Ip Man ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa paket ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Ip Man kembali ke sekolah. Bu guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yip Ching anaknya. Lalu bersegeralah Ip Man datang ke tempat Sang sambil membawa bambu. Di sana Yip Ching menangis, lalu Ip Man menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu adalah anak Ip Man, Sang pun menyanderanya dan menyuruh Ip Man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Ip Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Ting-chi datang untuk menjemput anaknya. Sang pun melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Ip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Ting-chi balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu Sang kabur sambil membawa Yip Ching. Ip Man pun mengejarnya. Yip Ching lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Ip Man. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP, lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu, sang istri pun menampar Ip Man. Sambil memeluk, Ip Man pun meminta maaf padanya. Di saat inilah, sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Ip Man dan istri pun berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Ip Man hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas dan begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sangat sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Ip Man. Lalu Frank pun menyuruh Muay Thai ini untuk menghabisi Ip Man. Ip Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja Muay Thai masuk juga. Langsung saja Muay Thai menyerang Ip Man. Ip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Ip Man meladainya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Ip Man. Mereka berdua bertarung sambil menurunkan anak tangga. Usai menaklukkan Muay Thai, Ip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Ip Man secara empat mata. Ip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu Frank menantang pertarungan terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Ip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolahan lagi. Dan pergelutan pun dimulai.
Frank punya power yang sangat luar biasa. Ip Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Ip Man terpental, Ip Man menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Ip Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Ip Man, sementara Ip Man hampir menendang kepala bawahnya Frank. Akhirnya Ip Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tinchi baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun, dia ngefans banget sama Ip Man. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Ip Man. Di lain waktu, Cheng Tinchi pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia menyuruh reporter untuk menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuannya. Cheng Tinchi melihat ada guru kungfu dan Cheng Tinchi pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Tinchi dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Alhasil Cheng Tinchi mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan. Sehingga pada akhirnya di depan para reporter, Cheng Tinchi resmi menantang Ip Man. Dia menganggap Wing Chun Ip Man tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Ip Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba Ip Man membalik lembaran baru seolah tak peduli dengan tantangan itu. Ip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Ip Man pergi ke kelas tarik untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Ip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlari pergi. Mendengarnya, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya, hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Tinchi dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Ip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Tinchi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Ip Man menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Ching memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Tinchi. Suatu hari, seusai Ip Man menyuapi suku Dok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Ip Man. Ip Man pun menyanggupinya. Saat sore, sang istri meminta Ip Man menerima tantangan Cheng Tinchi karena dia sudah membuat tangkal baru untuk melawan Cheng Tinchi. Istri Yip juga meminta Ip Man minta untuk berhati lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Ip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat, keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu berlanjut lagi, ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Cheng Tinchi mencolok mata Ip Man. Ip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Ip Man memukul perut Cheng Tinchi dengan pukulan 1 inci. Alhasil Cheng Tinchi pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan guru besar Wing Chun dan mengaku kalah. Ip Man bilang, itu tidaklah penting, yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Ya itulah tadi rangkuman film Ip Man 3. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Bye bye, see you next time.